ya. Kalau kamera desa aku sebenarnya bagus. Kok produktivitas kelapa sawit saya makin berkurang ya? Cuman aku mikir kan, Tahun demi tahun kok berkurang ya? rupanya berbahaya. Kemarin Supaya kali bayar. bulan 10 ton dari blok ini dapat. Kok sekarang berkurang ya? Padahal pemupukan, penyemprotan bisa lakukan. Kok banyak? Apalagi yang kurang ya? Aku tahu. Kenapa Pak? Kenapa Pak dari tadi ku tengok marah aja? Bagus aku tengok sawit kita, nggak ada masalah. Tapi Bapak dari tadi ku tengok marah aja. Kenapa Pak? Iya, dari luar nggak ada masalah. Tapi timbangan turun terus. Tak apa masalahnya. Padahal bibit beli mahal-mahal. Biaya pupuk sekian. Aduh, pusing awak ini. Adalah Pak. Kita ceklah dulu kayak mana ini masalahnya. Gimana guys? Apa yang kemarin? Berarti belum apa? Ini si goreng nggak jelas loh. Oh iya ganggu. Kan sibuk gak? Enggak sih. Aku minta tolong nih kan jurusan agroteknologi kan. Iya. Bapakku sedang ada masalah. Dia kan itu sawitnya aku tengok bagus tuh, tapi produktivitas sawitnya menurun. Aku nggak tahu nih, saya kan berani lakukan studi kasus seperti ini. Kan bisa nggak bantu bapakku menyelesaikan masalah di perkebunannya? Tapi sebelumnya bapakmu tuh udah melakukan pemupukan yang efisien kah? Aku belum tahu. Kayaknya nanti misalnya planning di Oh, lapangan. kita survei aja langsung gimana guys? Boleh? Jauh nggak? Iya. Lokasi di mana lokasi? Lokasi dekat kok dari sini, tidak berapa kilometer. Atau kita sekarang aja? Boleh sekarang aja. Lagi free juga kan? Let's go. Pak, aku dari sarjana agroteknologi. Ini. Berarti ini akan membantu kita Pak menyelesaikan masalah perkebunan kita. Lihat Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, sebelumnya si Rafael bilang bahwa sawit bapak itu kayak ada bermasalah dalam produksi ya Pak. Betul. Nah itu bapak udah melakukan pemupukan yang efisien kah? Apa yang bapak lakukan sebelumnya? Kemarin aku udah beli pupuk mahal-mahal kan, pupuk mahal-mahal, penyemprotan macam kayak gitulah, macam mana sewajarnya. Terus progresnya gitu-gitu aja lah. Emang kalian tahu gitu? Cara mengatasinya, sebelumnya kami juga dari Universitas Prima Indonesia, jurusan kami juga mengenai sawit ya Pak. Sebelumnya kami juga udah survei langsung ke lapangan, kami juga udah betul, udah melakukan studi kasus. Cuman kami nggak bisa langsung bilang sini solusinya. Kita harus survei dulu tempatnya gitu kan. Harus Iya. lihat dulu keadaannya gitu. Boleh kita ke sana Pak? Tuh ya, sana. Haris. Nah, ini deh, dari bagus itu. Ini juga ya Pak, bagus lagi. Sudah. Sebelumnya Bapak udah melakukan pemupukan yang efisien kah terhadap sawit Bapak ini? Menurut Bapak sih udah efisien. Nah sebelumnya umur tanaman ini berapa? Berapa tahun? Umur tanahnya sekitar 15 tahunan lah. Oh 15 tahun ya Pak ya? Tapi Pak, kalau misalkan Bapak udah melakukan pemupukan yang efisien, tapi Bapak juga nggak melihat waktunya, kemudian takarannya itu berapa, dan kemudian kita tuh harus melihat sekelilingnya juga, ya kan teman-teman? Karena waktu sebelumnya kami melakukan penelitian, survei langsung ke kebun, itu biasanya dilihat dari sekelilingnya dulu Pak. Kalau sekelilingnya seperti ini Pak, itu Ini gulmanya terlalu banyak sih Pak. Emang kalau di kelapa sawit emang gulmanya nggak semuanya harus dihilangkan. Cuman kalau ini udah terlalu over sih Pak, harus dibersihkan juga gitu. Tadi juga kalau Bapak mengutip rontolannya gimana dengan semak kayak gini gitu. sebelumnya Bapak kan bilang udah melakukan pemupukan yang efisien. Kalau boleh tahu Bapak melakukan pemupukannya itu berapa kali? Atau gimana cara Bapak memupuk, prosedurnya itu gimana? Ya. Bapak konsultasi dulu sama toko gitu. Nah, tawarlah ini pupuk ini. Oh, Bapak siapkan aja pupuknya, gitu lah. Kalau Bapak siram-siram aja nggak ada takarannya gitu? Nggak ada. Oke, gini Pak, kalau misalkan kita mau pertumbuhan tanaman itu lebih baik, kita lihat dari takaran pupuknya. Kemudian waktu kita memupuk itu juga dilihat.
Dan yang terakhir tuh pupuk apa yang Bapak gunakan? Pupuk itu penting banget Pak. Merek pupuk apa? Karena dari semakin bagusnya pupuk tersebut, maka tanaman juga akan semakin berkembang lebih baik seperti itu. Iya. Kalau kita gunakan pupuk yang abal-abal sama aja kan? Lagi juga Bapak bilang asal sebar aja. Kalau Bapak asal nyebar aja, ya gimana akan menyerap nutrisinya dan pohon ini juga akan mengelola semuanya dari tanah itu. Kalau Bapak juga masih salah dalam prosedur penyerangan pupuknya ya kan. Nah, sebelum Bapak juga melakukan pemupukan, Bapak harus lihat dulu gulmanya, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Kalau misalkan gulma sebanyak ini, Bapak siramkan aja di sekeliling, memang tumbuh-tumbuh, tapi nggak produktif. Kenapa nggak produktif? Karena kalau Bapak siram sekeliling nih, yang menyerap pupuk itu ya gulma tersebut. Kalau dari analisis yang telah kami teliti kan Pak, cara Bapak itu tadi salah. Kami sarani Bapak menggunakan pemupukan organik. Itu bisa melalui pupuk kompos, pupuk kandang atau tandan kosong sawit Pak. Terus gunakan secara rutin untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan C organik. Jadi Bapak harus menggunakan penerapan pemupukan yang bagus, yang berbasis data atau analisis, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara aplikasinya. Jangan hanya mengandalkan jadwal umum, sesuaikan dengan kondisi tanah dan umur tanaman Pak. Jadi Bapak nggak boleh asal sebar kayak yang tadi Bapak bilang. Oh gitu ya Dek ya. Iya Pak. Pantes produktivitas sawit Bapak itu menurun Dek ya. Jadi kedepannya Bapak harus memperbaiki lagi Pak. Kedepannya Bapak harus ikuti saran yang kami bilang Pak, biar kelapa sawit Bapak itu jadi bagus dan buahnya jadi banyak. Iya Dek. Nah sebelumnya Bapak udah tahu nggak dampak pengaruh dari gulma-gulma ini tersebut? Nah, kurang tahu juga Dek. Gimana Dek? Nah yang pertama itu buat pertumbuhan kelapa sawit dia itu Pak, dapat membuat diameter lingkar sawitnya jadi kecil. Nah seperti yang kita lihat dari ini, Bapak lihat kan kecil kan, makanya dia pertumbuhannya agak lambat. Kalau studi kasus yang kami jalani kemarin, kalau pertumbuhan tanaman sawit yang sudah 15 tahun ini saya kira terlalu masih pendek nggak sih teman-teman? Iya betul. Ya kan? Terus itu yang kedua, tempat sarangnya hama dan penyakit, termasuk itu kayak tikus ataupun jamur-jamur seperti ganoderma gitu Pak. Terus itu kesehatan tanah. Nah dengan tanaman yang banyak seperti ini, dia kan banyak menyerap air atau nutrisi hara ya. Jadi dia itu membuat tanaman kelapa sawitnya tidak dapat menyerap banyak tanah seperti itu Pak. Jadi tanahnya terlihat seperti kering. Nah kalau lihat kering kan, jadi dia tidak lembab seperti itu Pak. Nah pengendaliannya itu kalau dilihat secara mekanis itu bisa dibabat ataupun dipotong pakai parang seperti itu teman-teman, atau digarap pakai kayak di kebun itu sapu garap ya kan? Iya. Garap itu dia bentuknya. Terus itu kalau yang penggunaan dengan kimia bisa menggunakan herbisida. Terus itu tergantung dengan kondisi lapangannya sih Pak. Seperti kalau dia banyak yang mau disemprot ya sesuai takarannya aja, biar dia juga tidak berpengaruh pada tanah kayak gitu Pak. Intinya sesuai dengan takaran aja Pak. Jangan berlebih dan jangan kurang. Tepat. Waktu juga dilihat. Oke. Setelah itu kalau Bapak udah melakukannya yang kami sarankan tadi, insya Allah ya Pak. Tapi kami nggak janji, nggak jamin. Kedepannya bakal Cuman produksi kalau lebih baik. diperbaiki pola perawatannya, kemungkinan ada perubahan lah. Betul. Mungkin nggak signifikan terlalu Iya betul. monoton, tapi ada lah. Adalah perubahannya. Oke Bapak mengerti? Oh, terima kasih Dek ya buat ilmunya, buat informasinya. Mungkin besok Bapak akan terapkan apa yang adik-adik berikan, apa yang adik-adik sampaikan. Semoga produktivitas sawit Bapak ini semakin meningkat lagi. Amin. Baik, sekian video drama singkat dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Saya Nini Najwa Al-Zahara. Dadah. Saya Tasya Purba. Dadah. Saya Mitra Diana. Bye-bye guys. Saya Aldi Manulang.
Sarah Pelubis. Saya Pugu Kartini Cayani, jangan lupa nonton. Thank you for watching.